jam, guli, Ya, sekali lagi. Oke. Sekali lagi tapi dengan gerakan. Ingat ya Kak, ritmenya ya. Kalau saya bilang, ini ikutin tangan saya. Aram, jam, aram, jam. Jangan mendahului ritmenya. Ingat, kalau ini di virtual itu banyak yang noisy, gangguan segala macam. Betul. Karena itu saya ngajak kakak-kakak ingat ritmenya dari ketukan yang saya lakukan. Jelas ya Kak? Siap. Ya, Siap, ya. Kak. 1, 2, 3. Aram, tepuk tangan dulu dong semuanya. Keren. Nah, memang inilah dengan teknologi ya. Ada hambatan. Saya kasih tips ya. Kenapa? Kasih tips biar cantik. Ini sebenarnya saya nggak bermakeup sama sekali. Kalau mau saya kasih tips buat para perempuan. Jadi di sini ada video setting. Kemudian di video itu ada touch of eye appearance. Nah itu tuh dikaitin biar kelihatan kayak bagus gitu kulitnya. Terus di foto jahat. Kamera jahat. Saya kata ABG. Atau Arike mau atuh biar makin hangat. Oke, kakak di mute dulu. Oke. Ya. Siap. Dari video ke Kita video mulai ya. setting. Udah materi dulu. Silakan Kak Tata dimulai. Baik, selamat sore Kak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak peserta KPD yang kami banggakan dan juga kakak-kakak pelatih pendamping yang alhamdulillah sampai saat ini masih tetap setia mendampingi peserta sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah setelah istirahat sekarang kita lanjut untuk materi berikutnya tentang pengembangan diri pelatih pembina pramuka yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Deden Syafruddin. Tadi kita udah bernyanyi-nyanyi sambil menunggu semua melaksanakan prepare kita dan alhamdulillah semuanya sudah siap untuk melanjutkan materi berikut di hari kedua pelaksanaan KPD ini. Kami berikan waktu kepada Kak Deden, kami persilakan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Tata. Jangan dulu ke situ. Tepuk tangan dulu buat Kak Tata. Terima kasih Kak Tata atas arahannya sebagai moderator pada kesempatan sore hari ini. Saya digantikan Kak Tata. Sepatutnya saya berada di tempat Kak Tata, tapi saya dalam perjalanan saat ini sehingga membuat Kak Tata yang bertugas untuk selama di Sekretariat Gusti Prabda. Kakak-kakak, pada kesempatan pagi lagi sore hari ini saya selalu semangatnya pagi gitu karena memang harus seperti pagi hari dari mulai kapanpun gitu keadaan. Baik kakak, saya ingin bertanya kepada kakak-kakak, siapakah
kita? Siapakah kita? Pramuka. Ya. Pramuka. Siapakah kita? Pelatih pembina pramuka Jawa Barat. Gitu dong, keren-keren bareng. Amin. Oke, insya Allah. Makanya nanyain dari sekarang. Ini ditanamkan dari sekarang, kakak. Kakak-kakak insya Allah nanti akan jadi pelatih. Jadi mulai dari Insya sekarang Allah. tanamkan dalam diri kakak-kakak bahwa nanti kakak akan menjadi pelatih pembina pramuka Jawa Barat. Oke. Siap kakak-kakak? Siap. Oke, baik. Siapakah kita? Pelatih pembina pramuka Jawa Barat. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Insya Allah. Insya Allah. Harus, baik. Harus. Wajib. Kakak-kakak, kesempatan pada sore hari ini saya ingin mengajak wawasan kakak. Bagaimana menjadi pelatih Pusdiklat ya. Menjadi pelatih Pusdiklat Cap. Menjadi seorang pelatih yang mumpuni. Menjadi seorang pelatih yang siap dengan segala resikonya. Siap dengan segala tips-tipsnya. Siap dengan segala pengetahuan yang dimilikinya serta keterampilannya. Ini masih ini siapa satu ruangan, tolong yang satu dimatikan sehingga nanti yang dengar satu aja satu mic ya. Jadi enggak mempengaruhi noisy kepada teman-teman yang lain. Mohon kakak-kakak yang lainnya dimatikan soundnya. Di mute. Oke, baik. Oke, terima kasih kakak. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengajak kakak-kakak, apa sih yang harus kakak kembangkan? Apa sih keterampilan yang harus kakak peroleh? Apa sih potensi kakak yang harus kakak tambah sehingga kakak-kakak dapat menjadi seorang pelatih paripurna, menjadi seorang pelatih yang dapat dibanggakan, menjadi seorang pelatih yang menjadi kebanggaan bagi dirinya maupun dari gerakan pramuka sendiri. Tadi Kak Sri sudah menegaskan bahwa tampilan kita juga harus menjadi bahan utamanya. Kita harus lebih baik, baju-baju kita berpakaian, cara kita berpakaian, cara kita menyampaikan pesan, cara kita menyampaikan materi dan segala macam tentu memiliki hal-hal yang harus kita tambahkan, harus kita untuk mengembangkan diri kita perlu ada ilmu-ilmu lain yang harus kakak ketahui. Ini bukan hal yang baru kakak-kakak, jadi pengembangan diri pelatih ini. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya ingin baru hanya menyampaikan mungkin 5 saja. Sisanya nanti pada sesi berikutnya. Nah, sore ini akan saya bagi menjadi keterampilannya adalah menjadi dua pada sore hari ini, dan nanti akan dibahas esok hari tiga keterampilan lainnya yang akan kakak peroleh pada kesempatan KPD Jabar tahun 2021 ini. Semangat kakak-kakak, siap kakak-kakak? Semangat. Siap. Oke, siap. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Siap. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa kakak. Baik, silakan next slide. Oke. Kenapa perlu pengembangan diri? Ada yang mau raise hand? Dari yang keempat ini bisa menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan 4 poin tadi? Atau mungkin perlu mau menambahkan poin-poin berikut. Silakan. Raise hand. 1, ada 2 yang sudah raise hand. Oke, kita mulai dari Kak Rahmawati Dewi, Kota Bogor. Silakan. Baik, kenapa kita perlu mengembangkan diri? Kita sebagai pelatih perlu mendapatkan beberapa ilmu yang saat ini sedang kita lakukan, yaitu KPD, karena kita adalah sebagai stimulator, fasilitator, motivator, bahkan apapun nanti yang akan kita
pengalaman atau semua ilmu yang kita dapat akan kita aplikasikan di keluaran ataupun di tempat kita bekerja. Baik, oke. Terima kasih Kak Rahmawati Dewi Kota Bogor. Selanjutnya Kak Indah. Ada yang mau ditambahkan? Siap, Kak. Karena siap, Kak. Karena semuanya berubah, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri, sehingga kita perlu menyesuaikan. Jadi kita harus update. Kalau kita nggak update, kita akan jadi kudet. Dan generasi yang ada di depan kita itu adalah yang lebih muda dari kita. Jadi kalau misalnya kita tidak mengembangkan diri, kita akan kudet. Terima kasih, Kak. Oke, senang juga ada istilah update dan kudet. Baik, tepuk tangan dulu untuk keduanya, Kak Rahmawati Dewi dan Kak Indah. Selanjutnya Kak Fia. Kak Fia dari Kabupaten Bekasi. Ada? Nambahkan? Kok udah raise hand? Kak Fia? Kak Fia tidak ada? Oke, siap. Oke. Ya. Pelatih pembina harus mampu menjadi yang pertama. Baik itu mengikut tren, kekinian, sudah menjadi kebutuhan sebagai pembina. Karena kita akan menjadi artis di depan para pendidik-pendidik kita. Dan kita harus menjadi berkualitas, perlu motivasi, pembina akan jadi pelatih yang identik sebagai sosok individu yang produktif, memiliki karakteristik dan spesifik, yaitu optimis, mengembangkan maju, memiliki moralitas. Oke, terima kasih. Keren. Yang udah raise hand, turunkan tangannya, Karya, Kak Rahmawati Dewi, Kak Indah, Kak Pia. Oke. Baik, selanjutnya Kak Sujatmiko. Kita buka sampai 5 dulu ya. Nanti yang raise hand berikutnya, nanti pertanyaan berikutnya. Terima kasih, izin Kak. Yang pertama, pengembangan diri adalah bagian dari mencari ilmu, dan itu adalah tuntutan kita sebagai manusia yang tidak boleh berhenti untuk selalu belajar. Yang kedua, seorang pelatih harus mampu menjawab segala kebutuhan, baik pribadinya maupun kebutuhan peserta didik dan juga para pembina, sehingga tantangan-tantangan yang ada mampu terjawab dan teratasi dengan baik. Demikian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sujatmiko. Selanjutnya Kak Devi Susanti dari Jawa Barat Pada. Silakan Kak Devi. Ya, terima kasih Kakak. Sudah dijawab oleh kakak-kakak sebelumnya ya Kak, ya. Mungkin menyimpulkan saja bahwa pengembangan diri intinya adalah menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi di mana kita sebagai pelatih, pembina, kita harus beradaptasi, harus mampu memberikan sesuatu yang terbaru, berinovasi, seperti itu mungkin Kak. Terima kasih. Oke Kak Devi, selanjutnya Kak Apok Sujadi dari Kota Cimahi. Silakan Kak Apok. Mengenai pengembangan diri bagi seorang pelatih pembina pramuka itu sangat perlu Kak, mempunyai tujuan. Tujuan pengembangan diri bagi seorang pelatih pembina pramuka adalah memaksimalkan segala potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan dengan segala perubahan zaman yang datang silih berganti. Demikian Kak. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih untuk 5 penyampai pertama. Baik Kakak, pengembangan diri itu adalah kebutuhan. Kakak kalau mau mengembangkan diri harus merasa butuh dulu, perlu dulu. Ada istilah pintar karena biasa. Ada juga terlatih karena sering berlatih. Ini adalah salah satu hal yang menjadi tantangan bagi para pelatih, bahwa kita harus mengasah diri. Kalau nggak ngerti, ya tanya. Kalau nggak tahu, ya bertanya juga. Kalau misalnya seperti kondisi sekarang gitu, di saat-saat pandemi gitu segala macam, saya
mungkin kakak sendiri selaku banyak yang guru kan latar belakangnya kan, ya enggak? Nah, selalu tertantang untuk bagaimana menjawab kebutuhannya, kebutuhan peserta didik. Bagaimana menjawabnya, yaitu dengan menambah, bertanya, berlatih. Ini yang menjadi ciri-ciri selaku para pelatih. Dan saya harapkan itu dimulai dari kakak sekarang. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk mau berlatih. Ayo kita latihan bareng. Kalau nggak tahu, misalnya tadi, Pak, aku nggak ngerti yang soal bagaimana membuat Zoom, misalnya tadi pada waktu kemarin webinar. Ya udah, ayo kita memulai belajar Zoom, bagaimana menjadi host, bagaimana menjadi mengatur lintasan dari percakapan-percakapan di Zoom. Kemudian juga bagaimana kakak-kakak nanti membuat Zoom menjadi lebih menarik dan interaktif. Oke, kakak, maukah kita berlatih, maukah kita belajar, maukah kita bertanya? Itu inti dari setiap pengembangan diri. Kakak-kakak bersedia? Bersedia kan kakak? Bersedia. Bersedia. Mau belajar ya, mau tanya ya? Siap, mau belajar Kak. Oke, baik. Insya Allah. Nah, di saat ini mungkin saya nggak paham satu hal di saat sekarang ini. Mari kita berbagi bersama-sama. Yang tahu kita berbagi dalam proses pembelajaran pada sore hari ini. Kakak-kakak, sore hari ini kita ngomongin soal pengembangan. Ada 5 tujuan yang akan disampaikan dalam pertemuan sore hari ini. Kita mulai dari slide berikutnya, minta tolong pada operator. Next slide. Oke. Baik kakak, ada 5 hal yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kakak nanti memiliki kemampuan menulis secara tepat guna. Kemudian yang kedua, bagaimana kakak nanti memiliki kemampuan berbicara secara tepat guna. Dan esok hari akan saya sampaikan tentang menguasai teknik presentasi, menguasai teknik fasilitasi dasar, dan menguasai teknik motivasi. Sepakat kakak-kakak? Sepakat. Oke, baik. Tugas. Langsung kalau saya sih ngomongin tugas aja. Tugas mulu. Ya, Boleh, memang boleh. Ini dari bagian pembelajaran, Kak. Tugas itu artinya kakak membaca terlebih dahulu. Kakak melakukan eksplorasi dulu, baru nanti kami melakukan apa yang semestinya. Maka kakak, oke, baik. Baik, setiap kelompok A1 akan membahas salah satu dari 5 ini. Silakan A1, A2, A3, A4, A5. Nah, saya minta Peldam untuk ambil undian. Ambil undian 1, 2, 3, 4, 5. Apal cabutan. Ya, ambil undiannya ya. Baik. Silakan Peldam. Peldam A1. Pak Peldam A1 mau memilih yang mana? Peldam A1 Kak Ade Irwan. Silakan Kak Ade Irwan. A2 itu. Saya A2, Kak. Oh, A2. A1? A2 boleh langsung lah. Jangan A1 dulu. Nggak boleh dua. Kita mulai dari 1 dulu. Pilih tengah bagian dong, Kak. Boleh diwakilin nggak Kak? Boleh. A1 siapa? Menguasai teknik motivasi. Motivasi. A1 di teknik motivasi. Oke. Ayo cepet Kak Ade. Ade. A5 sisa. A2 di A2 nih. A2 yang mana? Tergantung ke Pak Peldam. Bagaimana? Udah tadi. Menguasai teknik motivasi. Udah tadi dipilih A5. A1. Tinggal 4 pilihannya. Berbicara apa? Ya, berbicara tetap guna.
Oke. Bicara secara tepat guna. Secara tepat guna. Oke. Peldam A2 demikian. Saya loncat Peldam A5 sekarang. A3 dulu. Tiga dulu. Sabar. A3 ya. Adil. A5 sisanya. Kemarin dilewatin. Keren dilewatin. Sekarang masa dilewatin Saya lagi. saya senang. Baik A3 silakan. Menguasai teknik Kok, Kak? presentasi. Oke. Menguasai teknik presentasi. Oke, siap. Oke. Menguasai Kemudian teknik A4 presentasi. tinggal 2. A4 tinggal 2 pilihannya. A4 menulis sudah belum Kak? Menulis secara tepat guna. Menulis. Oke, A4 menulis. Baik, dan terakhir A5 adalah fasilitasi dasar. Baik ya. Baik, waktu kakak itu adalah 20 menit membuat presentasi. 20 menit membuat presentasi ini dengan diskusi kelompok. Lakukan, silakan kakak nanti berkumpul dengan kelompoknya membicarakan paparan tersebut. Silakan 20 menit untuk membuat paparannya, kemudian 5 menit presentase kita menguasai teknik kelompok 3. Udah itu didiskusikannya WA ya Kak ya. Siap. Ngomongin dari situ. Baik, jadi setiap itu adalah 20 menit waktunya dan waktu untuk presentasinya 5 menit. Waktu presentasinya 5 menit. Silakan kakak-kakak dimulai dari sekarang. Kita off cam ya, nggak apa-apa off cam saat ini silakan. Kita recordingnya ditutup, udah belum? Oke, di post. Oke, kakak host di post dulu. Oke, baik silakan waktunya kita sampai jam 5:05. Penugasan yang disampaikan tadi kepada kakak-kakak. Yang pertama, saya ingin bertanya, kelompok yang memiliki keterampilan memiliki kemampuan menulis secara tepat guna. Silahkan, kelompok yang mendapatkan tugas memiliki kemampuan menulis secara tepat guna. Silahkan Kak Iin ya, yang dari kelompok A berapa Kak Iin? A4 Kak. A4 ya. Silakan A4. Izin share. Silakan. Sedikit penjelasan Kak mengenai kemampuan menulis secara tepat guna di kelompok 4 Subang Purwakarta. Jadi ada latar belakangnya, yaitu keterampilan berbahasa itu pada dasarnya terdiri dari 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan dari keempat tersebut, keterampilan menulislah yang dianggap paling sulit dan perlu mendapatkan perhatian lebih gitu. Karena keterampilan menulis ini merupakan keterampilan yang sangat kompleks gitu. Siswa tidak hanya menuangkan ide, tetapi juga siswa dituntut untuk menuangkan gagasan, konsep, perasaan, dan kemauannya seperti apa. Jadi pengertiannya di sini menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Kemudian Kak Depi bacanya pelan-pelan, bacanya pelan-pelan. Membiasakan membaca pelan-pelan ya. Ada stressing, ada bagaimana intonasi menyampaikan. Jangan buru-buru, nggak apa-apa 5 menit lewat juga. Tapi menyampaikannya pelan-pelan. Ngap Kak. Kakak nggak pakai masker, saya pakai masker, cepet banget bacanya nggak nih? Habis. Iya, Oke, jadi Kak Depi, silakan. ulang sekali lagi ya Kak. Dari pengertiannya, jadi menulis itu merupakan aktivitas mengungkapkan gagasan suatu media bahasa, di mana kegiatan itu harus produktif dan ekspresif, sehingga penulis harus memiliki kemampuan dalam menggunakan kosakatanya, kata tulisnya, dan struktur bahasanya. Dan ini merupakan perwujudan komunikasi secara tidak langsung. Karena tidak langsungnya kenapa? Karena tidak bertatap muka dengan orang lain, dan merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Tepat guna di sini maksudnya adalah kemampuan mendatangkan hasil yang bermanfaat, efisien, dan pas. Nah, menulis yang tepat itu, menurut Morris itu adalah komunikasi tulis efektif jika sang penulis itu mengetahui tentang pertama pokok persoalannya seperti apa. Kemudian cara memberi struktur gagasannya bagaimana. Cara mengekspresikan dirinya dengan baik itu seperti apa. Dan fungsi tujuan dari manfaat menulis itu menemukan sesuatu, memunculkan ide baru,
kemampuan yang mengorganisasikan dan menjernihkan berbagai konsep atau ide yang dimiliki, membantu untuk menyerap proses informasi dan memungkinkan berlatih untuk memecahkan beberapa masalah dan mengungkapkan diri untuk menjadi aktif dan tidak hanya sebagai penerima informasi saja. Ya, Kak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, keren banget. Saya ingin bertanya sama di kelompok, saya ingin bertanya sama yang di kelompok A. Adakah kakak-kakak yang sudah menjadi penulis? A4? Saya, kebetulan saya pernah menulis antologi. Antologi, apa yang kakak tulis? Tentang Duta Rumah Belajar, kemudian dari Simolek, literasi pendidikan, dan cerpen, Kak. Cerpen. Kesulitan yang, tepuk tangan dulu dong. Itu tadi dikasih tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong. Udah berapa buku? Antologi itu berbarengan, Kak. Oh, barengan. Oke, nggak apa-apa. Ya, antologi itu satu gabungan. Nah, itu berarti udah 4 buku ya? Yang dibuat. Hah? Antologi itu digabungkan, Kak. Oke, digabungkan. Baik. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Devi. Dari Purwakarta yang lainnya ada yang yang pernah menjadi penulis? Ada, Kak. Siapa? Saya Yeni Mulyani dari Karawang, Pak. Kak, selalu menulis best practice setiap tahun dan PTS. Best practice tentang apa? Best practice tentang pengalaman terbaik saya selama setahun menjadi kepala sekolah, dan itu dilakukan tiap tahun dan menulis penelitian tindakan sekolah. Oke, PTK ya. Oke, baik. PTS, baik. Baik. Kakak, luar biasa. Ada lagi yang pernah menjadi penulis? Acungkan tangan, boleh, raise hand. Jadi biar saya kelihatan dulu, nanti saya persilakan. Acungkan tangan yang pernah menjadi penulis, selain tadi Kak dari Purwakarta, Kak Devi, dan Kak Yeni Mulyani dari Karawang. Ada lagi yang pernah menjadi penulis? Oke, Kak Sujatmiko udah ada, Kak Devi ada, Kak Ramdan. Oke, kita diskusi. Paling beratnya di bagian apa? Memulai. Hah? Memulai. Kok jadi panik gue ya? Maaf. Mulainya. Memulai. Kenapa Kak, saya tanya ke Kak Devi. Kenapa memulai yang jadi paling berat? Kalau pribadi saya sendiri, Kak, ketika saya menulis jurnal-jurnal itu terlalu banyak ide di dalam pikiran saya karena membaca referensi-referensi, jadi saya bingung yang mana yang mau duluan saya tulis, seperti itu, Kak. Jadi, luar biasa. Nah, bisa dibagikah kepada kami, kepada peserta KPD, bagaimana tipsnya ketika banyak ide segala macam, apa yang kakak lakukan ketika? Main mapping, Kak. Yap, betul, Kak Devi. Oke, ditanyanya Kak Devi. Oh, Kak Devi dua-duanya ya. Aduh, terima kasih Kak Devi. Devi kuadrat, Kak. Devi kuadrat. Ada Devi kuadrat. Oke. Ada kakak itu. Mapping ya. Oke ya. Itu memudahkan untuk kakak-kakak menjadi outline sih sebenarnya. Alur untuk bagaimana kakak bercerita. Luar biasa, keren. Tepuk tangan dulu untuk kedua penulis kita. Baik, tadi Kak Devi udah ya. Kak Ramdan, apa yang kira-kira menjadi kendala Kak Ramdan dalam menulis? Belum nyala. Mic, nyalain. Ya. Kak Ramdan. Ya. Siap, Kak. Mohon izin. Ya, salah tik. Biaya, Kak. Biaya. Apa, Kak? Biaya. Oh, oke. Kenapa mesti ada biaya di situ? Jadi gini, Kak, pengalaman ya barangkali di luar daripada, tapi masih berhubungan dengan konteks motivasi, di mana di wilayah kami membuat suatu perkumpulan dengan tujuan mengangkat para penulis yang memang di sembarang tempat, Kak. Ya, artinya kami membuat sebuah karya sastra puisi. Contohnya berangkat dari anak-anak yang memang sering
membuat tulisan-tulisan yang pada saat kita analisis, tulisan-tulisan itu bermakna sekali. Contohnya di meja, di pintu, di dinding sekolah. Nah, kita manajemen tentunya bukan hanya sekedar menulis saja, harapan kita buku tersebut bisa diterbitkan. Nah, diterbitkan tersebut tentunya halnya kita sangat membutuhkan sekali biaya. Nah, kesulitan sekali kita dalam mengakomodir ataupun juga mengumpulkan biaya untuk penerbitan. Nah, tentunya kalau berbicara mengenai tentang mulainya, kiranya tinggal bagaimana niatnya saja kita untuk menjadi seorang penulis. Dan alhamdulillah tentunya sekalipun tadi kesulitan, kita berangkat ke sana ke sini meminta bantuan untuk menerbitkan hasil karya dari putra putri kita tentunya yang sudah terkumpul. Ya akhirnya alhamdulillah kita dapat support juga dari pemerintah. Muncullah sebuah buku karya puisi anak-anak yang berjudul Puisi Selatan yang Tidak Terkenal, Kak. Puisi Selatan. Ya, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu, luar biasa penjelasannya. Kakak, pertanyaan saya adalah satu. Kakak sulit nggak menulis gitu? Karena tadi soalnya adalah bagaimana mempublikasikan. Beda hal, Kak. Beda hal ya. Bagaimana mempublikasikan tulisan kakak. Itu yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Kakak, saya tadi udah Karam dan udah Kak Ade, ada yang mau disampaikan? Kak Ade, Bu Ade Kota Sukabumi. Kak Ade. Terima kasih. Kebetulan saya kemarin pelajaran, buku mata pelajaran itu alhamdulillah untuk publikasi dan percetakan itu dari percetakan sendiri yang menawarkan begitu. Ya. Kemudian kesulitan saya adalah yang sering itu terasa kesulitan yang sering terasa adalah bahwa ketika kita sedang konsentrasi menulis, kita kan tidak selalu nulis terus, ada kegiatan yang lain. Nah, ketika setelah kegiatan kemudian mau nulis lagi itu kadang-kadang moodnya hilang lagi. Sering terganggu. Pasti. Betul. Oke, betul sekali. Itu pasti. Oke, tepuk tangan dulu untuk para penulis kita. Kakak, satu ya. Nanti saya akan berbagi tips kepada kakak-kakak semua. Oke, luar biasa. Para penulis, tepuk tangan tuh penulis-penulis. Baik, selanjutnya kepada materi nomor 2, yaitu memiliki kemampuan berbicara secara tepat guna. Silakan. Kelompok mana ini yang menyampaikan? Kelompok 2. Kelompok A2. Oke, silakan A2. A2 Kak Dewi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok A2 ingin menyampaikan memiliki kemampuan berbicara secara tepat guna. Yang mana keterampilan dalam berbicara itu membutuhkan beberapa panca indera, yaitu bisa jadi indera mulut kita, telinga kita, mata, bahkan dari tubuh kita bisa dilakukan untuk berkomunikasi. Jadi dalam berbicara ada proses menyampaikan pesan dengan tujuan yang berbeda. Kemampuan berkomunikasi ini sangat berpengaruh dalam membangun hubungan lewat komunikasi melalui lisan tergantung pada kejelasan pembicara sehingga komunikasi kita tersampaikan. Jadi seumpamanya kita memang ingin melakukan berbicara dengan orang lain atau dengan audiens ataupun seorang public speaking. Nah, kita kuasai dulu keadaan. Jika memang kita sudah merasa tenang dan yakin apa yang akan kita sampaikan dapat diterima oleh audiens, nah itu merupakan lisan kita itu jadi bisa menyampaikan apa yang tujuan kita inginkan. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Santi yang dari kelompok A2. Silakan untuk Kak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk menambahkan saja bahwa tadi dalam berkomunikasi kita menggunakan keterampilan berbahasa yang biasa kita gunakan dan kita miliki. Nah, seberapapun tingkat kualitas keterampilan,
ada orang yang memiliki keterampilan berbahasa secara optimal sehingga setiap tujuan komunikasinya selalu atau mudah tercapai. Ya, pengertian keterampilan berbahasa, semua anggota masyarakat saling berhubungan dengan cara berkomunikasi secara sederhana dan prosesnya kedua belah pihak harus sama-sama memiliki keterampilan, yaitu si pengirim dan si penerima. Itu, terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, tadi contoh-contoh berbicara sebenarnya. Saya ngajak kakak-kakak ngomong itu. Tapi ada beberapa hal yang harus menjadi penekanan. Saya ingin mengajak kakak-kakak untuk melihat screen berikut. Nah, tadi kakak operator atau saya sendiri? Boleh deh, saya sendiri di pengetahuan. Cukup jelas? Oke. Baik ya. Tadi ini sampai sini ya, Kak ya. Oke ya. Tugas kakak adalah tadi sudah disampaikan. Oke. Tadi ini sudah disampaikan oleh kakak-kakak. Oke. Bagaimana kemampuan menulis secara tepat guna? Tadi kakak udah diceritakan tentang bagaimana tips-tipsnya oleh kakak-kakak dari kelompok A4 dan kelompok A2. Nah, kakak-kakak untuk memiliki kemampuan menulis secara tepat guna, tadi banyak tips yang kakak sampaikan. Dan salah satu saya ingin berbagi kepada kakak-kakak ada tips dari kami. Yang pertama berdasarkan apa namanya, Macmillan and Myers, itu tips menulis esai. Sama kan sebetulnya kalau kita mau bercerita, beda misalnya menulis puisi, beda menulis dengan apalagi menulis lirik lagu, berbeda juga dengan cara menulis yang lainnya. Dan saya hanya fokus kepada kebiasaan kita, karena yang pertama, kenapa saya ingin mengajak kakak-kakak menulis esai? Karena paling utama adalah kita, gerakan pramuka. Itu satu hal yang kurang adalah tentang literasi di gerakan pramuka. Banyak panduan, banyak hal yang dilakukan, tapi tidak ada buku tentang best practice-nya. Banyak yang mungkin kakak-kakak, saya ingin ngajak kakak-kakak pembina ini untuk membuat, gitu. Misalnya best practice-nya masing-masing. Membuat bagaimana cara berkemah di tempat saya. Gitu. Bebas aja cerita, gitu. Dan orang bisa mengikuti tips-tips yang kakak lakukan. Ada 3 bagian yang paling utama dalam menulis esai. Yang pertama adalah awal pembukaan. Nah, ini yang tadi diceritakan bahwa untuk awal yang pembukaan ini bagaimana sih kita menangkap ide kebutuhan orang membaca. Tadi misalnya kakak membuat puisi. Orang butuh nggak sama puisi? Kenapa kok orang merasa butuh dengan puisi yang dibuat? Nah, kenapa juga? Nah, ini oleh karena itu kenapa banyak tadi ada yang dapat tawaran misalnya dari percetakan gitu. Ayo, saya mau mencetak. Kak, buku-buku pramuka mah jarang, Kak. Terus terang, saya dapat tawaran suruh membuat buku. Itu banyak butuh buku pramuka dari beberapa penerbit di terus terang di Kota Bogor. Dan saya mendapatkan tawaran untuk itu. Ayo, bikin untuk membuat itu. Tapi karena banyak hal yang tadi memulai saja jadi tantangan tersendiri. Setuju Kak Devi memulai ya. Memulai aja menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita selaku penulis memulai dan mengungkapkan apa yang ingin kita mulai. Oke, baik, selanjutnya ke slide berikutnya, slide kedua. Ini adalah tentang bagaimana kakak menulis esai. Pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang subjek masalah, bahasannya apa, kebutuhannya apa, sehingga orang tertarik dengan esai yang kakak buat. Itu yang paling utama di bagian pendahuluan. Bagian isi adalah menyajikan seluruh informasinya, ide-idenya apa, tawaran kakak apa, kemudian solusi yang kakak sampaikan apa. Itu untuk diisi, sehingga isi ini menjadi lebih menarik. Dan terakhir di bagian penutup, simpulan atas ide-ide kakak. Dengan masalah yang dihadapi, maka simpulannya adalah sebagai berikut. Nah, itu yang tadi disampaikan dalam cara menulis esai. Nah, ini tips menentukan topik. Aduh, kenapa itu? Ya, menentukan topik.
menyiapkan outline, hal-hal yang terpenting. Ada yang terpentingnya ada 50. Kakak harus saring menjadi 10. Bahkan mungkin kalau saring lagi menjadi 5. Itu yang harus kakak lakukan. Kebanyakan ide, ini. Clusterin aja. Main mapping. Itu tadi yang diceritakan oleh teman-teman. Kumpulkan. Kerangkanya seperti apa untuk memulai menulis. Nggak apa-apa Kak, bolong-bolong di awal-awal gitu. Ada yang aku lagi nulisin ini tapi masih bolong. Nggak apa-apa. Reviewing, nanti retouch. Ada ngulang-ngulang, membaca, mengulang-ulang, dan tentu menambah lagi isi yang sudah disiapkan. Kemudian mengumpulkan materi. Materi yang akan aku sampaikan. Ide yang aku ingin aku sampaikan itu apa? Kemudian bagaimana aku membuat bahwa jadi materi ini adalah hal-hal yang diperlukan untuk menjawab tantangan masalah-masalah yang dihadapi. Materinya udah dikumpulkan, kumpulkan aja dulu. Misalnya buku-buku tentang kepramukaan. Kumpulkan semua petunjuk-petunjuk Jukran, Juklak, undang-undang, apa segala macam. Kumpulkan dulu dalam satu tempat. Dan itu kakak menceritakan soal. Kemudian uraikan isi. Isinya adalah disampaikan di sini. Bagaimana dari hasil dikumpulkan materi oleh kakak, tentu itu yang akan disampaikan kepada isi dari tulisan. Kemudian menulis pendahuluan. Nggak sulit sih kalau menulis pendahuluan. Tapi kalau boleh nanti ada statement gitu ya, dari orang-orang yang memang kita anggap bisa mempengaruhi nilai jual dari tulisan kakak. Kemudian tulis kesimpulan dari apa tadi. Yang paling utama adalah kesimpulan dari ide-ide yang diungkapkan oleh kakak. Dan terakhir, baca ulang. Kenapa kok baca ulang yang menjadi paling penting? Sebenarnya sebelum terbit kita harus juga ulang lagi. Proses tadi yang nomor 1, topiknya udah benar belum? Outline-nya udah benar belum? Udah terjaga belum outline-nya? Terpenuhi enggak? Isinya udah penuh belum? Uraikan isinya udah ada belum? Menjawab enggak pertanyaan-pertanyaan yang tentang topik yang disampaikan? Dan kesimpulannya yang utama adalah menyingkat dari apa yang dilakukan. Sampai di sini mudah-mudahan sedikit mengulas tentang cara menulis. Oke, yang berikutnya adalah tips untuk menggunakan berbicara secara tepat guna. Kakak, berbicara tepat guna adalah tips yang paling mudah tapi susah juga dilakukan. Karena kenapa? Kebiasaan kakak memilih kata-kata yang dapat dipahami oleh kita bersama. Memilih kata-kata yang dapat dipahami oleh audiens dan oleh pembicara. Itu penting. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalau tadi gitu ya Kak ceritanya, yang orang Cirebon bisa nggak bahasa Sunda? Kalau orang Cirebonnya mengerti, berarti itu paham dengan apa yang Kak Sri cerita. Jangan sampai ketika kita menggunakan bahasa Sunda, audiens kita nggak ngerti sama sekali. Makanya saya suka menghindarkan ketika di wilayah tertentu menggunakan bahasa orang lain. Gunakanlah bahasa-bahasa lokal. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh tempat tersebut. Kalau perlu ya bahasa Indonesia saja, tidak perlu pakai bahasa daerah. Sepakat ya kakak-kakak? Sepakat ya. Baik, yang kedua. Ketika berbicara, ketika menyampaikan message, ketika menyampaikan pesan, kuasai bahan. Jangan sampai tadi ngomong apa ya? Ketika ditanya tadi kakak ngomong apa? Lupa yang disampaikan. Makanya menguasai bahan itu adalah bagian terpenting. Sekarang banyak, makanya tadi saya juga cerita gitu. Banyak kakak-kakak yang menyampaikan sesi berdasarkan presentasi orang lain.
Ini tips gitu. Jangan menyampaikan sesi menggunakan presentasi orang lain. Karena dengan membuat sendiri, kakak tentu menguasai bahan-bahan yang diperlukan. Apa yang akan kakak ceritakan, itu ada di sini. Dan terakhir, tipsnya adalah bagaimana halo? Ada yang jatuh? Oke. Berikut yang terakhir adalah tipsnya, adalah bagaimana kakak menyampaikan pesan tersebut. Tadi gitu. Menjelaskan bahwa kegiatan menyampaikan tadi apa? Kegiatan menyampaikan berbicara yang efektif adalah sementara pesan tersebut harusnya bagus, tapi disampaikan dengan cara yang berbeda. Kalau kakak menyampaikan adanya intonasi, intonasi itu apa kak? Intonasi penekanan, naik turunnya gaya bahasa suara. Nada bicara. Iya, baik. Jadi kakak ketika berbicara, ketika menyampaikan message itu harus jelas. Bagaimana kakak, di bagian mana kakak akan tekankan untuk menyampaikan message tersebut, pesan tersebut. Vokal ya. Vokal. Kemudian penekanan. Tadi intonasi tadi, penekanan. Bagaimana kakak menyampaikan pesan tersebut? Di bagian mana kakak harus menyatakan naik atau turun ketika berbicara? Enak gitu, kalau kakak luring gitu ya, itu enak banget kak. Enak banget. Ketika luring itu kakak bisa bercerita tentang berbagai hal. Kakak ketika menyampaikan sesi, upayakan kakak eye contact dengan seluruh pesertanya. Karena dengan demikian kakak membawa suasana, dalam suasana kakak menyampaikannya dengan suasana nyamannya kakak, dan mereka berinteraksi dengan kita semua. Kegedean Kak Batu. Baik. Terakhir adalah tidak tergesa-gesa. Makanya tadi 5 menit, ya kakak harus memanage waktu 5 menit tadi, sehingga kakak tepat waktu selesai dalam waktu 5 menit. Oke, demikian kakak tips kami sampai saat ini, dan sudah 5.30, dan ini adalah berarti kami harus menyelesaikan materi ini. Bila ada pertanyaan, saya buka satu aja pertanyaan, dan kita tutup yang ini ya. Oke, baik. Wis. Kakak Karawang Wahyudin mau tanya? Siap. Oke. Baik, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Mengenai hal tata cara menulis, adakah perbedaannya mungkin yang dirasakan ketika menulis sebuah buku dengan tema yang umum tentang pendidikan dengan menulis yang namanya seperti ceramah, Kak, seperti itu kan? Apakah teknik secara umum sama atau ada perbedaannya? Di mana letak perbedaannya? Terima kasih. Oke, keren. Pertanyaannya adalah dalam misalnya ceramah ya, ceramah misalnya jadi pembicara atau pemateri. Sama Kak, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Buku, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Isinya bisa macam-macam. Tapi itu tadi, yang pasti pembuka adalah bagaimana kakak mengetahui problematikanya. Isinya apa, latar belakangnya apa, masalah yang akan kakak ungkap. Kemudian diisi, itu adalah menjawab semua hal yang menjadi latar belakang pertanyaan tadi. Dan yang di penutup adalah bagaimana kakak membuat kesimpulan dari apa yang kakak tahu. Terus bagaimana dengan dengan puisi? Ada pembuka, isi, penutup nggak? Ya beda Kak, membuat puisi. Satu lagi, bagaimana dengan membuat lirik lagu? Ya itu juga beda. Itu cara menulis. Dan yang misalnya kakak tanyakan adalah
membuat buku panduan pelajaran segala macam kan sama. Ada pembuka, isi, dan pembuka. Sama aja. Kalau untuk yang lain. Saya pikir demikian Kak Wahyudin, Karawang. Mohon maaf. Siap, Kak. Terima untuk kasih. yang lain-lain saya terima tertulis aja pertanyaan. Karena sudah diingatkan sama kakak moderator, kakakku yang ganteng di sebelah sana, namanya Kak Tata Setiawan, yang sudah mengingatkan waktu untuk selesai. Demikian kakak, saya izin pamit sambil mau berjalan. Ini sebentar lagi udah dipanggil, mungkin 5:45 saya udah berjalan perjalanan menuju ke Bogor. Iya. Pamit kakak-kakak, sampai ketemu besok hari. Selamat sampai tujuan. Terima kasih kakak Kak Deden. Terima kasih Kak Atas Deden. seluruhnya. Selamat jalan. Iya. Hati-hati di Selamat perjalanan. jalan. Terima kasih, terima kasih. Semoga sehat selalu. Mangga Kak Data, silakan. Baik, terima kasih Kak Deden dan kakak-kakak peserta KPD, juga kakak-kakak Peldam yang alhamdulillah sampai sore hari ini kita bisa mengikuti kegiatan dengan lancar, dan saya ucapkan selamat jalan juga kepada Kak Deden yang dengan materi ini beliau juga masih dalam perjalanan untuk menuju tugas selanjutnya. Mudah-mudahan Kak Deden selamat sampai tujuan dan besok bisa bergabung lagi melalui Zoom dalam kegiatan KPD ini. Kakak-kakak yang saya hormati, alhamdulillah untuk materi hari ini kakak-kakak telah dibekali dengan berbagai ilmu yang berkaitan dengan penambahan wawasan, pengetahuan yang akan memperkaya kakak dan menambah percaya diri kakak untuk tampil menjadi seorang pelatih pembina pramuka. KPD ini adalah sebuah proses untuk menggodok kakak-kakak, di mana setelah KPD kakak-kakak akan beralih fungsi dari pembina pramuka menjadi pelatih pembina. Tentunya tugas berat ada di pundak kakak-kakak. Karena kakak-kakak ketika menyandang predikat sebagai pelatih, tidak hanya peserta didik anggota muda yang harus kakak-kakak bina, tetapi anggota pramuka dewasa juga menjadi tanggung jawab kakak. Untuk itu, dari materi pagi lebih menekankan betapa seorang pelatih pembina pramuka itu harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah attitude, tentang sikap. Bagaimana sikap seorang pelatih, bagaimana postur seorang pelatih dari mulai berpakaian. Nah, dari materi tadi yang kedua Kak Bua sampaikan bahwa seorang pelatih harus benar-benar ketika tampil memberikan materi atau berada di hadapan peserta itu harus dengan menggunakan seragam lengkap. Artinya dari mulai ujung rambut sampai telapak kaki harus sesuai dengan aturan. Di dalam pramuka ada jukran yang mengatur tentang seragam pramuka, jukran 174 2012 itu kakak-kakak bisa. Ini masih ada yang pembina atau kakak peserta yang masih meninggalkan peci ataupun badge. Nah, tolong ke depan. Ketika kakak ingin tampil di hadapan peserta, biar kakak merasa percaya diri, harus benar-benar bahwa kita itu sudah siap. Kemudian skill kita Kak, penambahan keterampilan kita juga sebagai seorang pelatih. Orang menganggap bahwa pelatih cek Sunda nama urang teh tukang pramuka pasti kabeh nyaho. Nah, untuk itulah tantangan kita harus menambah juga. Yang terakhir adalah knowledge, wawasan kita, pengetahuan kita tentang kepramukaan hendaknya kita tingkatkan. Nah, dari materi-materi tadi mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran dan bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan kita, sehingga benar-benar kita menjadi seorang pelatih yang handal. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Terima kasih kakak. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi. Jangan lupa tugas-tugas yang kami berikan untuk terus kakak-kakak kirimkan, karena ini merupakan kewajiban yang harus kakak selesaikan, dan tetap kami akan kontrol apa yang kakak lakukan.
Demikian kakak, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih atas pengertian dan waktu yang diberikan kepada kakak. Jangan lupa kakak juga harus mendapatkan izin dari yang punya rumah, sehingga tidak ada menjadi sebuah hal yang tidak diinginkan hanya karena kakak mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, kami mohon maaf. Selamat sore dan salam pramuka. Salam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek grupnya, grupnya cek.